Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di kota Tangerang Selatan. Rudat FM berada di tepian jalan tol penghubung ya antara BSD City dengan JOR, Jakarta Outer Ring Road. Ada dua arah nih teman-teman. Yang ke arah utara, ke arah timur maksud saya adalah ke arah JOR, dan yang ke arah barat sebaliknya menuju ke BSD City. Pagi yang cerah, tanggal 28 Desember 2024, 3 hari menjelang perubahan atau pergantian tahun ya teman-teman, pukul 9 pagi. Bicara mengenai ekonomi Indonesia di 2025, bagaimana prospeknya? Ya, seperti kita ketahui bahwa kabar buruknya PPN 12% akan segera berlaku di tanggal 1 Januari 2025. Jadi pergantian tahun, optimisme dihantam oleh PPN 2025 ya. Nah, jadi sementara ini ekonomi dalam kondisi tidak baik-baik saja, dibom langsung oleh PPN 12% di awal tahun. Saya rasa dampaknya pasti akan luas ya teman-teman. Apa sih dampak dari PPN 12% kira-kira ya teman-teman? Kalau Rudat FM amati dari berbagai komentar ekonom serta pengamat ekonomi ya teman-teman, banyak hal ya yang akan berdampak pada ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini bila mana PPN jadi diberlakukan menjadi 12%. Tentu saja yang sudah terlihat di hari-hari ini adalah para pedagang sudah menaikkan harga lebih dulu ya sebelum PPN berlaku. Nah, ini akan menjadi nanti bila mana PPN berlaku akan menjadi kenaikannya double-double ya teman-teman, karena sebelum PPN berlaku 12%, pengusaha atau pelaku usaha sudah menaikkan lebih awal. Sudah terbukti di beberapa bila mana teman-teman ke pasar ya, harga-harga sudah berubah lebih awal ya sebelum PPN justru diberlakukan ya. Dan momentumnya juga bertepatan dengan pergantian tahun, ada Natal, ada juga nanti di kuartal pertama ada momen Idul Fitri yang tentu saja akan mengangkat atau melesatkan harga-harga ya teman-teman, dan tentu saja ujungnya adalah inflasi. Lainnya tentu saja adalah pengeluaran kelompok miskin dan kalangan menengah ya teman-teman. Pasti akan berpengaruh mungkin bila mana pengeluaran di sebelum berlakunya PPN 12%, misalkan saja 100.000 rupiah ya untuk beli sesuatu, nanti akan berlipat kali tentu saja karena pemberlakuan ini. Dan menurut para pengamat, kelas menengah dan kelompok miskin ini yang akan banyak terdampak ya dalam sisi pengeluaran, karena kebutuhan dasarnya banyak juga yang menjadi objek PPN 12% ini ya teman-teman. Dan kita juga sudah pernah mendapat informasi bahwa sejak 10 tahun terakhir ini, dari 2014 hingga 2024, ada sekitar 10 juta kelas menengah yang turun kelas ya. Dihantam oleh berbagai kebijakan, salah satunya pengurangan subsidi, kemudian kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan harga BBM yang menyebabkan daya beli mereka turun sehingga jatuh ke kasta ya, dari kelas menengah ke kelas menengah rentan, ataupun dari kelas menengah jatuh kembali ke kelas miskin ya teman-teman. Dan akan meningkatkan juga demand konsumsi masyarakat ya teman-teman. Tentu saja harga yang naik akan mempengaruhi kemampuan atau daya beli masyarakat sehingga menurunkan demand. Sementara konsumsi masyarakat sangat menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi ya, sebagai andalan besarnya ekonomi Indonesia. PDB yang sekitar rata-rata 5% kurang ya di 10 tahun terakhir ini disokong oleh konsumsi masyarakat. Sementara bila mana demand turun, tentu saja konsumsi masyarakat akan anjlok ya teman-teman. Bahkan dalam beberapa waktu sudah pertumbuhan konsumsi masyarakat sudah di bawah 5% ya, sekitar 4,8%. Nah, terkait juga ada beberapa produk yang tadinya non premium, premium yang tidak dikenakan PPN,
seperti halnya beras premium gitu ya, ataupun layanan pendidikan yang dikategorikan premium sebelumnya tidak dikenakan PPN, di Januari tanggal 1 2025 ini akan dikenakan PPN 12%. Jadi otomatis ada beberapa produk premium dan jasa yang berubah dari non pajak menjadi terkena pajak. Sudah pasti ini akan mempengaruhi juga kalangan tersebut ya, yang biasanya membeli beras yang mungkin beras premium, akan kemungkinan beralih kepada produk beras yang non premium bila mana harganya menjadi naik ya teman-teman. Dan yang mungkin pada umumnya ya teman-teman, bila mana ada harga naik karena PPN, sudah pasti para pelaku usaha seperti tadi disampaikan, selalu ada oknum yang aji mumpung ya teman-teman, menaikkan harga-harga untuk menaikkan margin keuntungan tentu saja sebelum PPN berlaku. Jadi kenaikan harga di waktu-waktu terakhir tahun 2024 ini jelang kenaikan PPN sudah pasti akan ditemui di mana-mana ya teman-teman. Jadi kita harus berharap ke siapa teman-teman? Di tengah daya beli yang lesu ini, dan tentu saja Roda TPM sebagai salah satu yang berusaha peduli ya teman-teman. Diharapkan ya pemerintah mengevaluasi kembali, mereview kembali, kalau bisa membatalkan ya. Toh undang-undang ini awalnya juga diinisiasi oleh pemerintah dan lewat persetujuan DPR di legislasi. Dan bila mana pemerintah berkeinginan untuk membatalkan, tentu saja undang-undang bisa dibatalkan melalui Perpu ya teman-teman. Asal tentu saja pemerintahan memiliki ya empati ya terhadap kondisi masyarakat yang saat ini memang dalam kondisi daya beli yang tidak baik-baik saja ya teman-teman. Konsekuensi yang tadi disebutkan oleh Yudat Roda TPM di awal tentu saja akan kita hadapi bila mana hal ini berlaku. Semoga ada hal baik ya di akhir tahun ini, mungkin penundaan atau mungkin juga pembatalan. Demikian teman-teman Roda TPM. Roda TPM berusaha menyuarakan hal ini. Barangkali dari beberapa waktu ada demo PPN di Jakarta. Roda TPM sangat mengapresiasi. Semoga saja kalangan usaha dan masyarakat turut menyuarakan hal ini untuk kebaikan kita bersama. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.